Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahri Anggi Rejeki dengan NIM 0306222126. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pengembangan bahan ajar. Adapun pembahasan yang akan dibahas di dalam video pembelajaran kali ini adalah tentang pengertian bahan ajar, tujuan dan fungsi bahan ajar, dan jenis-jenis bahan ajar. Latar belakang dari pembahasan ini adalah pengembangan bahan ajar adalah proses penting dalam pendidikan yang melibatkan pengenalan, pengembangan, dan evaluasi materi pembelajaran. Bahan ajar berfungsi sebagai pedoman bagi guru dan siswa untuk memfasilitasi proses belajar yang lebih terstruktur dan efektif. Karena keberhasilan pengajaran sangat bergantung pada kualitas bahan ajar yang disusun secara sistematis dan sesuai dengan kurikulum. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian bahan ajar. Sebelum guru mengajar, salah satu hal yang harus dilakukan adalah menyiapkan bahan ajar yang akan digunakan, karena bahan ajar merupakan penghubung antara guru dan siswa dalam melakukan proses pembelajaran, di mana guru saat ini berperan sebagai fasilitator. Konsep bahan ajar menurut National Center for Vocational Education Research (LTD), bahan ajar adalah segala sesuatu yang membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar merupakan seperangkat bahan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan utuh guna tercapainya kompetensi yang harus dikuasai siswa serta sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, sehingga tercipta suasana kelas yang menyenangkan dan mudah dipahami siswa, baik bahan ajar itu berupa tertulis maupun tidak tertulis. Keberhasilan seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran tergantung pada wawasan, pengetahuan, pemahaman, dan tingkat kreativitasnya dalam mengelola bahan ajar. Semakin lengkap bahan ajar yang disiapkan, maka akan semakin luas wawasan dan pemahaman guru terhadap materi, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan akan semakin baik pula. Bahan ajar memiliki manfaat yang signifikan baik bagi guru maupun siswa. Bagi guru, bahan ajar berfungsi sebagai alat bantu untuk menyusun rencana pembelajaran yang lebih sistematis dan terorganisasi, sehingga proses mengajar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Bahan ajar juga memudahkan guru untuk menjelaskan materi secara jelas dan menarik, serta menyesuaikan dengan berbagai gaya belajar siswa. Bagi siswa, bahan ajar membantu mereka memahami materi dengan lebih baik, karena informasi disajikan dengan cara yang lebih terstruktur dan mudah diakses. Selain itu, bahan ajar juga dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, mendorong mereka untuk lebih aktif dan mandiri dalam belajar, serta memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam terhadap topik yang dipelajari. Materi yang kedua adalah tujuan dan fungsi bahan ajar. Tujuan penyusunan bahan ajar adalah yang pertama, yaitu menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan lingkungan sosial siswa. Yang kedua, membantu siswa memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh. Dan yang ketiga, memudahkan guru dalam melaksanakan
pembelajaran. Berdasarkan strategi pembelajaran yang digunakan, fungsi bahan ajar dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu fungsi dalam pembelajaran klasikal, pembelajaran individual, dan pembelajaran kelompok. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal antara lain sebagai satu-satunya sumber informasi serta pengawas dan pengendalian proses pembelajaran sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Adapun fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual adalah sebagai media utama dalam proses pembelajaran dan sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Adapun fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok antara lain sebagai bahan yang terintegrasi dalam proses belajar kelompok sebagai penunjang bahan ajar utama. Materi yang ketiga yaitu jenis-jenis bahan ajar. Pengelompokan bahan ajar berdasarkan jenisnya dilakukan dengan berbagai cara oleh beberapa ahli dan masing-masing ahli mempunyai pendapatnya masing-masing. Heinrich DKK pada tahun 1989 mengelompokkan bahan ajar ke dalam 5 kelompok, yaitu yang pertama, bahan ajar yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram display, dan model. Yang kedua, bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide, film strip, dan proyeksi komputer. Yang ketiga, bahan ajar audio seperti kaset dan compact disc. Yang keempat, bahan ajar video seperti video pembelajaran dan film. Dan yang terakhir, yang kelima, bahan ajar atau media komputer mediated instruction. Baiklah, adapun kesimpulan dari video pembelajaran yang membahas tentang pengembangan bahan ajar ini adalah bahan ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu guru dalam menyampaikan informasi kepada siswa dan memudahkan siswa dalam memahami materi yang dipelajari. Tujuan utama bahan ajar adalah untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran, serta memfasilitasi pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Fungsi bahan ajar meliputi memberikan penjelasan yang lebih terstruktur, menarik, dan mudah dipahami, serta meningkatkan keterlibatan dan memotivasi siswa dalam belajar. Jenis-jenis bahan ajar dapat berupa bahan cetak seperti buku teks, modul, dan lembar kerja siswa. Bahan elektronik seperti video pembelajaran, slide presentasi, dan aplikasi pembelajaran digital. Dan bahan ajar lainnya seperti media visual, audio, serta alat peraga yang mendukung proses belajar mengajar. Dengan demikian, bahan ajar berperan penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan bermakna bagi siswa. Baiklah, dengan berakhirnya kesimpulan yang telah saya berikan, maka berakhir pula video pembelajaran yang sudah saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf dan hanya kepada Allah lah saya memohon ampun. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.